teman-teman semuanya, kali ini saya berkesempatan untuk menginterview salah satu karyawan di perusahaan di Jogja. Sebelumnya, perkenalkan diri. Halo, saya Wiro dari DRW Corpora Indonesia. Nah, kali ini saya akan menginterview Mas Wiro seputar teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan pertama ya, Kak. Iya. Apa sih peran utama dari divisi multimedia dalam mendukung teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan ini? Kalau di perusahaan ini peran kita sebagai divisi branding ya Kak. Selain dari divisi branding, kita juga merangkap menjadi divisi supporting sales. Jadi ada divisi sales yang mereka itu grounding, artinya mencari ya seperti sales. Mereka membutuhkan toolkit mungkin bisa desain, video dan lain-lain atau copywriting. Nah, itu biasanya kita memprovide itu ke mereka. Nah, untuk branding ya seperti yang dikenal di dalam dunia komunikasi sih, teman-teman belajar ya gimana di sosial media berperan, dunia digital, sosmed, website dan lain-lainnya seperti itu. Jadi perannya utama banget emang karena visi perusahaan itu pengen go digital juga, pengen bikin ya istilah kata perusahaan yang sustain, artinya melek digital, salah satunya di media. Lalu bagaimana kalian memanfaatkan teknologi yang terbaru dalam produksi konten multimedia? Memanfaatkan teknologi ini luas banget ya. Kalau dari kita pecah dulu dari sisi branding. Sisi branding tentu saja kita harus melek banget, tim kita tuntut dengan KPI tinggi untuk menghasilkan awareness yang besar. Tentunya awareness besar itu harus dibarengi dengan mereka itu pengetahuan tentang tren yang baru itu apa, algoritmanya sosmed itu kayak gimana gambarannya, kemudian marketnya itu gimana dan lain-lain, sehingga kita dipaksa untuk melek itu dan terus belajar tentang update tren terbaru. Nah, salah satu penggunaan yang paling jadi sorotan adalah selain kita harus melek tren adalah melek perkembangan teknologi seperti mungkin blockchain atau AI atau mungkin community dari marketing 5.0 dan lain-lainnya. Tadi kan sempat disebut AI ini itu ada nggak contoh yang konten yang menggunakan AI gitu ada nggak? Sekarang bahkan teman-teman itu mostly menggunakan AI. Dari copywriting sendiri kita langganan banyak platform juga, Gemini kita langganan, ChatGPT kita langganan. Kemudian untuk konten-konten grafis kita banyak menggunakan AI. Selain ChatGPT kita juga menggunakan banyak engine, kita sudah langganan juga seperti Google VO, kemudian Kling AI, Sora, Mystic, kemudian dan banyak lagi. Kita langganannya yang untuk ekosistem AI-nya. Kemudian untuk video juga kita sudah mulai produksi beberapa video. Salah satunya kemarin kita sudah produksi juga untuk launching produk kita yang paling baru, itu yang susu etawa itu kita menggunakan full AI juga untuk produksi iklannya, dari mulai scripting, kemudian voice over, kemudian video, grafis dan lain-lain. Kalau begitu berarti bagaimana sih pendekatan atau cara biar memastikan kalau konten-kontennya itu tetap up to date atau kena tepat sasaran audiens? Kita ada yang namanya evaluasi setiap minggu ya Mbak ya, setiap minggu dari performa sosial media. Artinya sebelum setiap bulan kita selalu evaluasi juga secara besar, garis besar sebenarnya audiens di sosmed kita itu kena atau enggak. Nah, selain itu kita jaga-jaga juga setiap minggu nih. Setiap minggu konten ini performanya bagus, kita bisa teruskan. Konten ini performanya kurang. Jadi mungkin bisa kita modif atau kita malah terminate untuk kita ganti konten yang lainnya. Jadi kita terdekatnya adalah mingguan, artinya evaluasi mingguan itu. Jadi ketika ternyata trennya itu audiens kita yang dari market kita itu nggak menerima, kita ganti yang lainnya, kurang lebih kayak gitu.
Ya, itu kan berarti kan pendistribusian kontennya itu kan pasti secara besar ya. Itu apakah ada software tersendiri? Kalau kita sekarang enggak ya, secara besar kita malah prefer untuk human touch-nya itu lebih besar daripada otomatisasi yang sekarang banyak digalangkan ya. Karena kita sudah mencoba otomatisasi, tapi kekuatan untuk gimana ya? Sekarang teknologi makin pintar, tapi kita juga makin pintar juga. Oh, ini yang jawab bukan manusia. Oh, ini yang jawab manusia. Oh, ini hasil generate manusia. Ini ada beberapa yang masih kita pengenkan human touch yang besar di situ. Jadi ada otomatisnya juga ada. Kita pakai aplikasi seperti mungkin dari Meta Suite atau mungkin bahkan Hotsuite atau dari penjadwalan sendiri pakai Spark dan lain-lain. Tapi banyak itu masih kita pengen yang manual, sehingga di situ banyak interaksi dan human touch-nya itu kerasa. Jadi kayak energi manusia itu masih ada. Nah, kalau tadi ini menyebutkan energi manusia, berarti apakah divisi multimedia itu bisa bekerja sama dengan divisi lain? Apakah emang ada bekerja sama dengan divisi lain? Pasti bekerja sama dengan lain dan wajib ya, karena multimedia seperti banyak sekali hal-hal yang itu jadi bahan untuk bagian lain. Sebagai contohnya, misalnya di bagian HR itu banyak. Sekarang kita ekspansi bisnis itu kencang banget. Mereka salah satu tuntutannya adalah untuk merekrut orang. Merekrut orang itu tentu untuk kontennya pasti akan diserahkan ke multimedia. Terus kita lagi buka lowongan, minimal posternya dari multimedia. Kemudian dari divisi properti itu lebih banyak lagi, mereka banyak bertanya insight-nya gimana untuk ruangan ini, kemudian ada logo apa, ada tulisan apa, kemudian penempatannya gimana, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti kan kalau Mas sendiri berarti udah punya banyak project ya. Nah, kira-kira ada nggak project yang pernah dikerjakan sendiri dan Mas merasa bangga dengan project tersebut? Project sendiri mungkin malah di awal-awal dulu ya Mbak. Ketika perusahaan masih belum sebesar ini, dulu masih di garasi, itu 3 tahun yang lalu, itu masih cuma 4-5 orang, dan itu saya juga masih sendirian di bagian divisi multimedia. Dulu mungkin yang salah satu yang awal-awal masuk itu saya ada project dari kantor, kita ada mungkin mengukur projectnya aku pakai material aja ya. Kita ada bikin acara gathering itu dengan total sekitar 1,5 M. Itu aku handle bertiga. Aku di bagian multimedianya, terus ada bagian acaranya 2 orang. Itu kita bertiga, kita bisa sukseskan itu dengan peserta lebih dari 500 orang. Dan itu bukan di Jogja, itu di Malang. Itu 3 orang dan aku baru masuk 3 minggu ke perusahaan ini. Kemudian selanjutnya itu ada konser, kita pernah ngadain konser juga, itu juga masih 6 atau 7 orang. Itu kita ngundang Judika, Happy Asmara, kolaborasi itu. Ya itu aku masih berdua, tim multimedia ini baru berdua. Itu tim kita mulai growing besar, dan kalau sekarang lebih banyak dan lebih maksimal ya kalau misalnya ada tim. Jadi teman-teman itu bisa explore dan mereka bisa mengerjakan project-project yang tentunya lebih profesional. Gitu sih. Terus berarti kan kalau project besar itu kan banyak tantangannya. Nah, kalau misalkan dalam sepanjang Mas sendiri bekerja itu tantangannya itu apa aja biasanya? Kalau sendiri mungkin di ininya ya. Kalau sendiri adalah kekuatan kita menyelesaikan pekerjaan yang banyak dalam sekaligus, karena cuma 1 orang. Kalau tantangannya makin banyak orang, makin banyak ide masuk, makin banyak tenaga masuk, pikiran jadi satu. Tantangannya adalah menjadikan perbedaan ide itu bukan jadi permasalahan kita. Karena kan kita semuanya orang kreatif, masing-masing punya ide untuk keluar. Kalau misalnya kita memandang ide ini nggak bisa masuk sama itu akan jadi masalah. Nah, tantangannya adalah menyatukan hal itu. Gimana kalau nanti tidak pertanyaan gimana caranya menyatukan ide itu, kita selalu sepakat dengan teman-teman bahwasanya kalian boleh bawa ide sekreatif apapun. Kita punya moto thinking without the box.
Jadi berpikir nggak ada kotak kalau bilang thinking outside box, kan nggak ada kotak lagi, kita tuh harus mikir nggak ada kotak. Gimana caranya kita mengambil ide si A atau si B atau ideku. Masing-masing yang memberikan ide wajib memberikan data yang valid bahwasanya ide ini akan diterima kepada audiens yang ada. Jadi bukan hanya sekedar ideku tuh harus kita salto atau apa nungging di jalan atau apa, tapi bagaimana ide itu bisa akan diterima audiens kita. Harus memberikan data yang di-provide. Artinya walaupun itu ide liar, ide yang apa, tapi harus ada ini loh, nanti audiens kita itu akan menerima ini. Jadi bahkan yang diterima itu sebenarnya adalah ide-ide basic. Jadi kayak yang diterima ya yang kadang nggak terlalu yang muluk-muluk aja, cuman pengemasannya yang mungkin berbeda. Menurut Mas sendiri, teknologi yang dipakai oleh divisi multimedia atau secara general sekarang ini bakal relevan atau membantu nggak untuk Mas ke depannya? Untuk teknologi ya Mbak ya, untuk teknologi sangat relevan sekali ya. Perusahaan ini tuh dari aku merasakan dan teman-teman merasakan itu sangat support untuk kalian investasi di teknologi apa. Entah itu langganan AI, itu kita malah disupport sekali, atau bahkan untuk pengadaan alat apa, atau asal itu punya tujuan bisnis yang jelas, itu sangat disupport sekali. Tentu saja ketika kita melek, kita ada ini untuk kita coba yuk bikin ini, itu kita disupport sekali. Ya kalau mencoba mungkin nggak harus beli dulu ya, kadang kita bisa sewa atau kita studi banding, itu perusahaan sangat support sehingga teman-teman itu bisa explore. Dan aku kira teman-teman ini kalau misalnya sudah ada bahkan tren yang belum muncul aja, mungkin teman-teman sudah siap untuk menghadapi itu, untuk membuat itu. Berarti kerasa banget ya antara teknologi yang zaman dulu sama yang sekarang tuh bedanya kerasa banget. Kerasa banget. Nah lalu ini kalau di sini tuh pakai data analisis juga nggak? Data analisis kita pakai, kebanyakan sih lebih ke vendor juga ya. Mungkin aku bisa bilang kita ambil third party dari orang. Setiap kita pembukaan bisnis, tolong risetkan pasar dan lain-lain. Kalau di dalam keseharian kita mungkin sosial media, mungkin di akhir bulan itu kadang kita pakai platform yang bisa untuk analisis, tapi lebih banyak analisis rumus-rumus biasa sih kalau misalnya untuk sosmed ya. Jadi kita tahu konten yang naik ini, yang akan naik ini di ekosistem kita. Jadi nggak kadang muluk-muluk, tapi kalau misalnya udah sampai riset pasar, itu kan kayak banyak mengandalkan riset kompetitor, itu kan banyak mengandalkan ini ya, data dari luar. Jadi kita kadang ke vendor-vendor yang luar untuk coba riset pasar untuk pembukaan bisnis yang baru, baiknya kayak gimana. Nah, kan kalau itu kan kebanyakan online ya banyaknya. Kalau yang promosi secara offline gitu-gitu juga ada? Promosi offline malah lebih banyak lagi ya. Kita ada tim sendiri ya, jadi ada divisi marketing. Di marketing itu ada multimedia, ada event, ada CRM. Nah salah satunya yang event itu banyak yang offline. Event itu kita menargetkan ya, target itu ada 40 event dalam satu bulan. Nah ini tentu membutuhkan orang sendiri, dan kita banyak kerjasama dengan stakeholder. Yang terbaru itu kemarin kita kerjasama sama Grab, bikin acara, kemudian event running di Magelang dan lain-lain. Itu setiap hari bahkan kayaknya ada acara deh. Maksudnya biar selain awareness secara online, kita juga secara offline, karena lebih ya tahu bahwasanya hadir benar-benar di RW Skincare itu ada, dan di RW Corpora itu ada. Terus ini apa? Apa sih namanya? Nah ini pertanyaan terakhir, masih bisa kan terakhir? Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan Mas buat para teman-teman sekalian kalau misalkan mereka tertarik untuk menggunakan teknologi atau ingin menjadi divisi multimedia? Berarti tak tahu satu pertanyaan lagi ya. Kalau keep rolling ya. Ini nih. Enggak sih, udah 11. Udah semua. Soalnya kita tadi tak ada, soal pertanyaan kayak agak sama semua sih menurutku. Oh gini, tambah satu pertanyaan. Kalau keep rolling. Keep rolling. Oke, kalau di sini
Gimana manajemen krisis itu ada juga. Manajemen krisis, ya susah sih. Sejujurnya di perusahaan ini itu sebelum ada krisis itu sudah ada pencegahannya. Kalau di divisi multimedia ya, divisi multimedia. Tentu saja dari teman-teman sendiri, kalau dari secara internal untuk manajemen krisis itu kita banyak merekrut itu teman-teman itu adalah dari backgroundnya yang secara base agamanya itu kuat. Kebanyakan di sini anak pesantren kayak gitu ya. Jadi mereka itu adalah punya base kuat itu ya, walaupun kalau kelihatan mereka nggak kayak anak pesantren kayak gitu sih. Jadi anak pesantren itu secara mentality akan lebih kuat. Jadi sebelum itu krisis itu mereka sudah tahu, oh porsi mereka ini stop dari sini. Oh porsi ini aku harus ini tuh sudah stop dari sini. Kebanyakan seperti itu karena dari base kemandirian ya. Kalau kita menilainya walaupun ya nggak bisa ngejudge ya, tapi mereka untuk dengan sistem korporasi yang kadang rigid dan apa, mereka itu sudah terbiasa dengan itu. Kemudian dari environment di kantor tersendiri itu kita diwajibkan dan sangat menjunjung nilai spiritual company yang tinggi. Kayak misalnya di jam 12 itu semua mic di kantor itu mati dan yang hanya terkenal adalah azan di masjid kita. Nah, jadi semuanya wajib sholat. Di sana ada refresh, recharge, kemudian waktunya istirahat. Jadi teman-teman itu bisa wajib stop di sana kayak gitu. Kemudian dari segi kita adalah kita sering brainstorming ide yang mana masalah kita itu sebenarnya di apa. Kita me-image-kan teman-teman kita atau tim kita itu bukan sebagai pelaksana. Kadang kita teman-teman anak-anak fresh graduate atau apa masuk ke sebuah company itu adalah sebagai pelaksana aja ya. Oh manajer ngomong A, ngomong B, ngomong C, aku harus melaksanakan itu. Tapi kita berusaha tidak untuk melakukan itu beberapa, karena beberapa hal teknis memang harus dilakukan. Tapi kita membentuk teman-teman itu sebagai problem solver, bukan pelaksana ya. Jadi kita langsung sadari, ini loh ada masalah ini guys, masalah ini tuh solusinya kita pikirin bersama. Jadi mereka akan terbentuk rasa memiliki dan rasa untuk berpikir, critical thinkingnya berjalan untuk menangani problem-problem yang ada. Bahkan di tingkat sekarang pun saya bisa ngomong teman-teman itu udah bisa mulai menyelesaikan problem-problem yang sudah tingkat tinggi banget, yang sudah teknis banget untuk masalah-masalah di bisnis ya, seputar bisnis misalnya sales dan lain-lain. Jadi kita bisa ke sana. Jadi membuat teman-teman itu skillnya itu bisa masuk ke kebutuhan industri kita. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya pengen memberi kesempatan Mas untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman sekalian yang menonton dalam pemanfaatan teknologi. Soalnya kan kebanyakan sekarang pada akhirnya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, dan akhirnya juga mereka pada kecanduan lalu terus-menerus menggunakan AI. Nah, apa pesan-pesan Mas Indro? AI apa ya? Saya malah mendorong mereka kecanduan pakai AI sih ya, karena kayak gitu ya. Kecanduan pakai AI karena tapi kecanduan itu tadi yang saya bilang, apakah kecanduanmu itu bisa masuk sebagai skill set yang dibutuhkan industri kayak gitu ya. Kadang kita kecanduan AI itu hanya untuk nugas, bikin pertanyaan, bikin ini, bikin skrip atau apa. Tapi apakah itu akan bisa masuk ke industri atau dibutuhkan industri kayak gitu ya. Jadi kecanduan AI itu aku menilainya sebagai sebuah skill set ya malahnya. Artinya ketika kamu kecanduan, kamu akan ahli di sana. Misalnya kecanduan game, orang itu akan ahli di dalam game tersebut. Nah sekarang masalahnya adalah dalam bahasa kasarnya, apakah kecanduanmu itu bisa menghasilkan uang atau bisa masuk
ke industri sehingga kamu bisa layak untuk menjadi seorang profesional atau bahkan nanti menjadi seorang entrepreneur ya kalau di Amikom ya, karena kecanduanmu itu. Kalau misalnya itu bisa, it's okay kayak gitu ya, it's okay. Tapi kalau misalnya belum bisa, coba di adjust lagi. Sebenarnya kamu kecanduan itu sebenarnya udah kelebihan banget loh. Sebenarnya yang dibutuhkan industri itu cuma part kecilnya itu. Cuman kalian masih belum menemukannya itu. Nah makanya kalau misalnya teman-teman bisa menemukannya itu, ya pasti akan enak banget dan ya it's okay kecanduan, dan pakailah yang part kecilnya itu untuk istilahnya monetize kecanduanmu itu untuk jadi seorang ya entah itu profesional maupun entrepreneur kayak gitu. Makanya saya merekomendasikan ya cobalah kamu magang atau bekerja apa di suatu industri apa, jadi aku ternyata aku punya skill set ini yang bisa tak pakai di industri itu untuk aku monetize gitu. Itu tadi pertanyaan terakhir, berarti terima kasih atas waktunya Mas Wiro. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Dadah.